Halo guys, saya Pak Kades dan sekarang saya bingung mau ngapain. Istri saya pergi ke pasar pula, apa gua chat Bu Kades aja ya, lumayan kan, tanya tentang COVID atau gimana keadaan desanya. Bolehlah, chat aja dah. Wabah penyebaran virus COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga perekonomian negara. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya para pekerja yang bekerja dari rumah, bahkan tak sedikit yang terpaksa harus mengalami PHK. Akibatnya, orang-orang kini tak lagi memiliki pemasukan, terlebih para pekerja yang mengandalkan upah harian. Dalam mengatasi ini, pemerintah telah memberikan bantuan perlindungan sosial atau bansos untuk masyarakat, khususnya kelompok miskin dan pekerja yang pendapatannya terdampak virus corona. Nah, salah satunya adalah BLT Dana Desa. Jadi, apa sih definisi bantuan sosial itu? Definisinya adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan atau kesejahteraan masyarakat. Jadi, risiko sosial terkait dengan kerentanan yaitu kemungkinan kejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga, dalam hal ini adalah masyarakat, yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, dan jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan. Jadi, selanjutnya ada tujuan pemberian bansos. Tujuan yang pertama adalah rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang wajar. Yang kedua, ada pemberdayaan sosial, yaitu upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, ada penanggulangan bencana, upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Yang keempat, ada penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, ada pelindungan sosial, bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi. Lalu yang terakhir, ada jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu penerima bantuan. Jadi, siapa saja sih yang berhak menerima bantuan ini? Di antaranya ada perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis. Lalu, sesuai dengan PMK nomor 50/PMK7/2020 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 205/PMK7/2019 tentang pengelolaan dana desa, salah satu bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional diakibatkan oleh pandemi COVID adalah bantuan langsung tunai dana desa. BLT Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. BLT Dana Desa ini diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan lain seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
Selanjutnya ada sumber dana BLT. Nah, sumber dana BLT itu dari mana sih? BLT dana desa ini bersumber dari dana desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa. Kegiatan BLT desa ini tercantum dalam APBD desa sebagai program atau kegiatan yang didanai dengan dana desa. BLT dana desa ini dianggarkan dalam APBD desa setinggi-tingginya sebesar 35% dari dana desa yang diterima desa yang bersangkutan. Dalam hal besaran dana desa untuk BLT desa tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan dana desa melebihi batasan 35% tadi setelah mendapat persetujuan dari bupati atau wali kota. Total anggaran yang disiapkan untuk BLT dana desa sebesar 31,789 triliun. Nah, jumlah dana yang diberikan itu sebesar 600.000 untuk 3 bulan pertama dan 300.000 untuk 3 bulan berikutnya. BLT desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020 yang kemudian diperpanjang lagi sampai dengan bulan Desember 2020. Penyaluran dana desa dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa serta dibantu pengawasannya oleh aparat Pemda setempat. Lalu ada mekanisme penyaluran dana desa. Mekanisme ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, penyaluran dana desa sebesar 40% sesuai dengan Perbup atau keputusan bupati atau wali kota mengenai penetapan rincian dana desa. Setiap desa dengan syarat yang harus dipenuhi adalah surat kuasa pemindah bukuan dari kepala daerah. Lalu, tahap yang kedua adalah penyaluran dana desa sebesar 40%. Tidak ada dokumen persyaratan, Pemda hanya melakukan tagging atas desa layak salur. Lalu tahap terakhir adalah penyaluran dana desa sebesar 20% sesuai dengan Perbup mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa dan perubahannya, dan Perdes mengenai APBDes. Syarat yang harus dipenuhi yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap 2 minimal 50% dan capaian keluaran minimal 50%, serta laporan konvergensi pencegahan stunting. Lalu yang terakhir ada penghentian penyaluran. Nah, kenapa sih penyaluran ini bisa terhenti? Jika pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa, dilakukan pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa tahap 2 tahun anggaran berikutnya untuk desa berstatus mandiri. Jadi, hal tersebut dikecualikan jika tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentif. Assalamualaikum bro, gimana keadaannya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bro, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah lancar ya seperti biasanya. Gini bro, saya mau tanya terkait apa itu kriteria dan mekanisme bansos. Itu kayak gimana sih bro? Sebelumnya gue sih udah tanya sama Bu Kades, tapi Bu Kades gak paham, malah suruh nanya ke bro Kades Sukamaju. Gitu bro ceritanya. Oh begitu bro, oke saya jelasin dulu yang kriteria dulu ya bro. Pesan kopi dulu aja bro, sambil ngopi nyantai nikmati alam. Oke, jadi kan gini bro. Judul di sini adalah kriteria penerima. Dalam menyeleksi bantuan, tentunya pemerintah punya kriteria tersendiri untuk penerima bantuan itunya. Jadi tidak sembarang orang bisa mendapatkan bantuan sosial.
Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dengan cara mencapai sasaran yang strategis. Maka dari itu pemerintah menetapkan kriteria dari penerima bantuan itu sendiri. Di sini ada kriteria minimal. Kriteria minimal dibagi menjadi dua, yaitu keluarga miskin atau keluarga tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Yang kedua ada tidak menerima bantuan lainnya, yang artinya adalah tidak menerima bantuan dari PKH atau program keluarga harapan, kartu sembako atau bantuan pangan non tunai BPNT, dan kartu prakerja. Selanjutnya ada kriteria penerima BNPT, yaitu minimal masuk dalam daftar penerima manfaat. Selanjutnya ada kriteria lainnya yang di luar dari kriteria PKH BNPT tadi, yaitu ada kehilangan pencaharian, mengalami kehilangan mata pencaharian dengan tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan. Acuannya adalah itu, teman-teman. Yang kedua ada anggota keluarga sakit, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis atau kritis. Selanjutnya ada kriteria penerima kartu prakerja, yaitu warga negara Indonesia, jelas. Yang kedua adalah usia di atas 18 tahun. Yang ketiga adalah tidak sedang sekolah atau menempuh pendidikan. Yang keempat, sembako Jabodetabek. Yang kelima, BST Kemensos berupa bantuan sosial khusus. Yang keenam adalah JPS dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kriteria prioritas, tentu saja namanya prioritas berarti yang paling diutamakan. Apalagi sekarang sedang terdampak COVID-19. Banyak usaha-usaha maupun rumah tangga yang terdampak COVID-19. Maka dari itu kriterianya yang pertama adalah rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit COVID-19. Warga lanjut usia atau lansia yang miskin, dan rumah tangga rentan yang terkena dampak COVID-19. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional atau daerah, seperti rumah tangga penerima zakat. Yang kelima adalah rumah tangga dengan mencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat berpengaruh wabah COVID-19. Yang terakhir adalah rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah COVID-19. Di sini ada kriteria dari penerima PKH, yaitu ada ibu hamil, anak usia PAUD, anak usia SD, SMP, dan SMA, disabilitas berat, dan lanjut usia mulai dari 70 tahun. Cara penyaluran BLT dana desa bisa kita lihat di bagian layar komputer ini. Yang pertama kali dilihat adalah apakah orang itu miskin atau rentan. Menurut penilaian, jika iya, maka apakah pantas untuk menerima PK, BPNT atau kartu prakerja, dan jika tidak terima BLT dana desa. Lanjut, jika memang pantas menerima PKH, BPNT, kartu prakerja, maka kalau iya, maka tidak terima BLT dana
karena termasuk sudah menerima PKH. Seperti kita ketahui sebelumnya adalah bahwa jika sudah menerima PKH, BPNT atau kartu prakerja, maka tidak dapat menerima BLT dana desa. Jika tidak, maka bisa diproses lagi sampai akhirnya bisa menerima BLT dana desa. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurang kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah begitu ya bro kriterianya, berarti nggak sembarangan orang bisa dapetin BLT dana desa. Ya betul, keenaan lah bro, udah dapat bantuan ini itu, masih dapat BLT dana desa. Dan sekarang untuk penjelasan mekanisme seperti ini bro. Hal yang pertama kali dilakukan dalam pendataan yaitu kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19. Yang kedua, relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data dengan memperhatikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan sebagai kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas atau tidak boleh terlewatkan. Bila ditemukan keluarga miskin, calon penerima BLT dana desa yang tidak memiliki NIK, petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasih pemerintahan atau petugas khusus di desa dan dibuatkan surat keterangan domisili yang selanjutnya menjadi calon penerima BLT dana desa. Hasil verifikasi dan pendataan disampaikan oleh relawan desa atau gugus tugas COVID-19 kepada kepala desa. Itu tadi yang ketiga. Lanjut yang keempat, kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT dana desa. Yang kelima, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT dana desa. Selanjutnya, kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT dana desa yang sudah disahkan kepada masyarakat, baik melalui papan informasi atau dapat memanfaatkan website desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik. Yang ketujuh, daftar calon penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh bupati atau wali kota atau dapat diwakilkan ke camat. Terakhir, untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memperhatikan bahwa data penerima BLT dana desa harus sudah disahkan. Kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu tentang penyaluran. Desa penerima dana desa mengalokasikan BLT dana desa. Jangka waktu penyaluran adalah selama 6 bulan, paling cepat bulan April 2020. Besaran pemberian BLT dana desa yaitu 600.000 per KPM atau bulan untuk 3 bulan pertamanya, 300.000 per KPM per bulan untuk 3 bulan berikutnya. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non-tunai atau cashless setiap bulan. Dalam proses pencairan dana BLT dana desa, Himpunan Bank Negara atau biasa disingkat Himbara sebagai mitra penyalur tidak mengenakan biaya dan bunga. Mantap, paham, makasih ya bro penjelasannya. Ngomong-ngomong kopinya udah habis nih, bini saya telepon lagi. Bro Kades, saya izin sekalian pamit pulang yo. Sekali lagi makasih. Sama bro Jarwo, hati-hati jalan ya.